Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan, jumpa lagi kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa puasa kita yang kita telah jalankan sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa di dalam persekutuan kita hari ini bersama dengan Tuhan, kita sungguh sangat diberkati. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah doa puasa kita pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan. Pada siang hari ini Tuhan, sekalipun kami terpisah ruang dan tempat, tetapi tidak memadamkan semangat kami untuk bersyafaat, berpuasa bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam orang percaya, di dalam doa orang percaya terdapat kuasa yang besar. Karena kami terakses langsung naik ke surga kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami lebih jauh beribadah, mencari wajah-Mu dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kehidupan kami Engkau dapati kudus dan layak dan berkenan di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau selalu senantiasa berkenan mengoreksi kehidupan kami. Dan pada siang hari ini kami juga menolak segala intervensi kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran dan fokus kami. Kami tolak di dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Berkati kami yang melayani Tuhan pada siang hari ini, dan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami persembahkan ibadah kami, jadilah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya baiklah jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari NKI 142 Ku Bawa Kabar yang Senang. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengarlah, yaitu Yesuslah membayar hutangmu, lengkapkan selamat sepenuh. Hai, inilah kabar yang senang, yang malam juga berpesan segala bangsa genap patut diselamatkan, tinggalkan dosa gelap ya oleh anaknya yang ia telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Hai, inilah kabar yang senang, yang malam juga yaitu dosamu tiada hukuman, gembira memperdamaikan. Hai, sambut pelepas dan jangan hati keras, baik dengar suaranya yang panggil marilah. Hari ini terimalah gembira darinya, kau terkabul salah. Jemaat Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Masih semangat? Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dengan suatu pujian yang mengatakan jangan lelah.
bersama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Baiklah, sebelum kita akan berdoa bagi pelayanan misi, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama telah kita bacakan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saat ini mari bersama-sama kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa bagi pelayanan misi, sebab di sanalah hati Tuhan ada. Amin. Kita berdoa untuk penginjilan yang saat ini sedang berlangsung, bahkan yang masih direncanakan untuk berjalan di seluruh dunia ini. Kami yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu mari kita pakai hak istimewa kita dari Tuhan untuk berdoa bagi mendukung, mensupport para penginjil, para misionaris yang ada di seluruh dunia ini. Kita mungkin kecil, kita mungkin lemah, tetapi kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menghantarkan doa kita, membawanya menjadi penuh kuasa. Kita berdoa penginjilan di seluruh dunia. Kita berdoa bagi penginjilan yang ada di Indonesia. Secara khusus program penginjilan dari GKI Gereja Kemah Injil Indonesia
dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kita doakan para misionaris yang Tuhan utus dan percayakan. Kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang gencar menginjili. Kita support mereka, kita support gereja kita juga di dalam doa. Dan bahkan penginjilan yang saat ini berlangsung di dalam pandemi ini melalui berbagai media-media sosial atau media yang ada, yang terbuka saat ini. Kita berdoa ada kuasa Tuhan mengalir menjangkau jiwa-jiwa ini. Kita berdoa bagi setiap suku bangsa, budaya, agama, ras, apapun itu kita berdoa. Bahkan mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, kita doakan mereka agar mereka dapat dilembutkan hati, diberikan metanoia, diberikan pembaruan pikiran, dibukakan pikiran mereka untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka sampai hari ini. Kita juga berdoa bagi pos PI kita di Kalimantan Selatan. Kita support hamba-hamba Tuhan yang kita utus. Kita doakan Evangelis Agusti Balan yang melayani di desa Batu Bapuli. Kita doakan Evangelis Diana Lukas yang melayani di desa Lipun. Dan bahkan kita berdoa untuk rencana seksi penginjilan kita yang akan membuka pos PI baru di Palaran, tepatnya di Samarinda seberang. Kita juga doakan sekolah-sekolah teologi yang ada di seluruh dunia ini, tetapi secara khusus di Indonesia dan yang berada di bawah naungan Gereja Kemah Injil Indonesia, agar biarlah sekolah-sekolah teologi ini dapat benar-benar berjalan dengan baik, walaupun mungkin pelajaran masih berlangsung secara online atau bagaimanapun teknisnya ini berjalan. Kita doakan, kita support yayasan, kita support para pemimpin-pemimpin, rektor, para pengajar, kita support mereka, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tanam di tempat sekolah-sekolah teologi ini. Kita doakan agar mereka benar-benar dipersiapkan Tuhan menjadi penjala-penjala jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa, dan saya akan mengaminkan kita dalam doa. Semua jemaat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, ambillah waktu ini, berdoalah bagi pelayanan misi ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang dan berdoa kepadamu Tuhan. Engkau memberkati pelayanan penginjilan, pelayanan misi yang saat ini sedang berlangsung dan berjalan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, pelayanan misi yang berjalan di seluruh dunia ini Bapa Tuhan memberkati. Engkau memberkati setiap misionaris. Engkau memberkati keluarga mereka yang mereka bawa untuk melayani Tuhan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan tutup bungkus mereka. Engkau memberkati para penginjil-penginjil yang saat ini sedang berpencar melayani Tuhan, membawa berita kesukaan, membawa kabar baik, membawa berita sukacita, keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan melindungi mereka, menutup bungkus mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan di saat mungkin mereka lemah, berikan mereka kekuatan, kegairahan baru di saat mungkin mereka kadang-kadang diberatkan oleh situasi, kondisi dan masalah yang ada. Tetapi yang terpenting Bapa, biarlah api Tuhan tetap menyala-nyala dalam hati setiap keluarga, setiap hamba-hamba Tuhan ini. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Tuhan mendengarkan segala yang mereka doakan, Tuhan mendengarkan segala yang mereka harapkan Bapa. Dan kami berdoa kuasa Tuhan bekerja mengalir bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya apa yang mereka tanam akan mereka tuai. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tidak ada pelayanan yang sia-sia di mata Tuhan, dan tidak ada pelayanan sia-sia di muka bumi ini jika kami sungguh-sungguh naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon pertolongan dari surga bekerja untuk mereka semua. Kami berdoa Bapa untuk pos-pos PI yang ada, yang berada di bawah naungan Gereja Kemah Injil Indonesia, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati setiap gembala, Tuhan memberkati setiap badan pengurus jemaat, Tuhan memberkati setiap pengerja di dalam gereja, setiap pengurus, setiap seksi-seksi pelayan. Tuhan memberkati juga wilayah, pengurus wilayah, pengurus daerah di bawah naungan Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan
hikmat bijaksana daripada Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, mengurapi mereka dalam pelayanan dan memakai mereka dengan luar biasa Tuhan, agar kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami dapat menuai seturut dengan kehendak, seturut dengan kerinduan Tuhan. Dan di tengah-tengah masa pandemi ini Bapa, gereja Tuhan khususnya GKII tidak akan padam, tidak akan surut, tidak akan melempem, tidak akan suam-suam kuku, tidak akan mengalami kemunduran. Tetapi gereja Kemah Injil Indonesia akan semakin bangkit, akan semakin hidup, berkarya, bekerja bagi kemuliaan Tuhan, dan akan mengalami pertumbuhan dalam segi kualitas maupun kuantitas. Kami juga berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati sekolah-sekolah teologi yang ada saat ini. Kami berdoa memberkati setiap rektor, kami memberkati setiap yayasan, kami memberkati setiap guru-guru, dosen-dosen, tenaga pengajar, bahkan setiap mahasiswa yang sedang dipakai, dibentuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua di dalam segala yang mereka butuhkan, dalam pelayanan mereka, dan memberkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan sedang mengalir dan bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika kuasa Tuhan bekerja, Engkau akan bekerja melalui gereja-gerejamu. Engkau akan bekerja melalui orang-orang benar. Engkau akan bekerja melalui orang-orang percaya yang Engkau utus, Engkau pilih, dan Engkau tetapkan untuk melayani Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Berkati pelayanan misi ini Bapa yang sedang berjalan di seluruh dunia. Berkati pelayanan penginjilan ini Bapa yang sedang berjalan di seluruh dunia, melalui segala aspek, melalui segala media yang dipakai, yang digunakan. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, dan menyatakan kuasa-Mu. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih karena Tuhan telah mendengarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan suatu pujian yang mengatakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum akan
tiada, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Pada Bapak Gembala kami persilakan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama dalam ibadah doa dan puasa pada kesempatan hari ini. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin bersama-sama untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Hamba yang menjadi alat-Mu, Tuhan pakai, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama tidak berlalu begitu saja, tapi itu meneguhkan iman kami untuk kami mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Esra. Kita buka dalam Esra pasal 8 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Kita baca 2-3. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan, ini berbicara tentang ketika rombongan orang-orang Israel, mereka akan ke Yerusalem setelah menjadi tawanan di Babel. Dan pada waktu mereka akan berangkat ke Israel, mereka diperhadapkan dengan dua pilihan. Karena mereka yang pertama, waktu mereka akan pergi, pilihannya yaitu meminta pertolongan dari raja untuk menolong mereka dalam perjalanan. Karena mereka waktu itu dalam tawanan, akhirnya mereka dibebaskan dan mereka akan ke Yerusalem. Apakah mereka akan meminta pertolongan raja? Sementara kalau kita melihat bahwa Esra ini sangat dekat dengan raja. Ya, bisa saja Esra minta tolong kepada dia. Tetapi
apakah ini yang harus Esra lakukan? Lalu yang kedua, mereka diperhadapkan langsung datang kepada Tuhan untuk meminta campur tangan Tuhan di tengah situasi yang mereka hadapi, di tengah tantangan masalah yang mereka hadapi. Lalu yang luar biasa karena mereka pilih yang kedua, yaitu minta campur tangan Tuhan. Mereka tidak meminta pertolongan raja, padahal raja bisa berbuat baik, bisa melakukannya kepada Esra. Tapi dari pembacaan kita, ada yang saya lihat di sana bahwa Esra mengatakan bahwa dia akan malu kalau meminta pertolongan raja. Saya pelajari kenapa Esra malu. Ternyata dia katakan bahwa ayat selanjutnya, karena mereka sudah katakan di sini bahwa Tuhan akan menolong orang yang mencari dia, yang berlindung kepadanya. Jadi mereka rupanya sudah ungkapkan hal itu kepada raja, sehingga istilahnya kalau mereka sudah beriman, sudah mengatakannya kepada raja, mereka akhirnya takut untuk memohon bantuan raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dicatat bahwa Esra mengambil keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau mengandalkan Tuhan, dia mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Sehingga dijelaskan bahwa Esra mengambil kesempatan itu untuk doa puasa. Karena dia tahu bahwa dengan cara itulah dia mencari Tuhan, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan Esra tentunya memberikan teladan yang baik bagi kita. Di tengah situasi yang kita alami, terkadang kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau percaya kepada orang lain atau lebih percaya kepada Tuhan. Ya. Memang Tuhan bisa pakai orang lain, tapi dalam arti bahwa ada beberapa hal yang terkadang menjadi pilihan kita, seperti Esra. Tetapi yang Esra ajarkan kepada kita bahwa utamakan Tuhan terlebih dahulu, baru kamu mengambil keputusan. Esra pasti merasa bahwa dia perlu pertolongan, dia perlu bantuan. Tetapi yang Esra buat adalah dia pergi mencari Tuhan terlebih dahulu daripada datang kepada raja. Dalam hidup ini bahwa memang setiap persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita alami, terkadang ada masalah yang gampang saja, masalah yang mudah kita lewati. Tetapi ada masalah yang sangat berat kita hadapi. Disinilah kita perlu belajar seperti Esra untuk datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta campur tangan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membaca selanjutnya bahwa masalah yang Esra hadapi, dikatakan bahwa Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, solusi bagi mereka di tengah tantangan yang mereka alami. Dalam perjalanan mereka, Tuhan yang melindungi. Apa yang dapat kita lihat? Teladan hidup Esra dengan doa puasa yang dia buat. Yang pertama dari ayat yang kita baca tadi, saya dapat simpulkan di sana, Esra yang pertama merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Perhatikan bahwa Esra benar-benar datang kepada Tuhan, merendahkan dirinya. Dia tahu bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bisa, yang lebih mampu, yang mampu melakukan jauh dari apa yang Esra bisa harapkan. Esra bisa saja katakan, raja teman baik saya, raja pasti akan tolong saya karena dia teman saya. Tapi Esra hanya tahu bahwa kalau temannya menolong dia, mungkin sebatas itu saja. Tapi bagaimana kalau terjadi satu hal yang kita tidak harapkan untuk menolong? Pasti pusing. Ya. Saya merasakan bahwa ada terkadang dalam hidup ini hal-hal yang kita hadapi, kita tidak bisa untuk pakai logikanya kita. Bukan karena tidak ada solusi, tapi kita katakan 50-50. Akhirnya waktu kita diperhadapkan seperti ini, kita akan diberikan kesempatan untuk percaya sama janji Tuhan atau enggak. Tapi Esra katakan bahwa percaya saja kuasa Tuhan. Waktu doa dan puasa, kita datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Karena kita nggak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Esra sadar sekali bahwa
dia tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Dia tidak bisa melakukan tanggung jawabnya, dia tidak bisa membawa rombongan ini keluar dari Babel kalau bukan Tuhan. Makanya yang Ezra buat, dia datang menunjukkan keteladanan, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Ada masalah yang bisa kita selesaikan dengan baik, tapi ada masalah yang terkadang kita tidak bisa selesaikan. Tapi ini dia, firman Tuhan ajarkan kita bahwa mari kita merendahkan diri di hadirat Tuhan, cari jawaban kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu bahwa kita alami begitu banyak tantangan dalam jalan hidup ini. Di tahun ini kita diperhadapkan dengan virus corona. Minggu ini kita baru dengar ya, Wagub, Wakil Gubernur dikatakan positif. Ya, kita berdoa Tuhan berikan kesembuhan bagi dia. Amin. Kita tidak tahu, mungkin ada yang di sekitar kita yang sudah alami masalah dengan virus corona, mereka sudah terjangkit dan kita tidak tahu hal itu. Tapi yang kita tahu bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadirat Tuhan, di sana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita dimampukan Tuhan untuk melihat jawaban Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, melindungi kita. Amin. Rendahkan diri di hadapan Tuhan di tengah masalah ini, di tengah situasi yang terjadi. Lalu yang kedua, kita dapat pelajari dari Ezra, memohon dari Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Menyerahkan seluruh masalah kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Merendahkan diri tadi berbicara bahwa saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Merendahkan diri tadi mengajarkan saya untuk selalu bertobat dari pelanggaran saya, dosa saya, dan saya memberi diri kepada Tuhan. Lalu permohonan ini adalah menyampaikan masalah, persoalan yang kita alami kepada Tuhan. Masalah yang kita alami, persoalan yang kita alami tidak sama, berbeda. Tetapi di sanalah kita datang kepada Tuhan, memberikan semua persoalan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan kepada kita dan kekuatan kepada kita. Di sini saya mau sampaikan bahwa terkadang dalam kehidupan ini kita sudah berdoa di tengah masalah kita. Rasanya Tuhan kok nggak jawab masalah saya ya. Rasanya kok Tuhan, kenapa persoalan saya ini nggak selesai-selesai. Sementara saya sudah minta orang doakan si A, si B, si C dan sebagainya. Tapi masalah saya kok nggak selesai-selesai Tuhan. Jangan dulu berburuk sangka. Terkadang persoalan itu tidak selesai bukan karena Tuhan tidak campur tangan terhadap dirimu, terhadap masalah yang Anda hadapi. Tapi yang Tuhan buat, Dia beri kekuatan buatmu. Anda tidak perlu minta kepada Tuhan agar Tuhan menjauhkan semua kerikil-kerikil yang Anda akan injak dalam menjalani perjalanan Anda. Tapi yang Anda perlu minta kekuatan daripada Tuhan untuk melangkah di tengah kerikil itu. Anda tidak perlu minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan gunung-gunung di tengah kehidupan Anda, dalam perjalanan Anda. Tapi yang Anda perlu minta sama Tuhan adalah kekuatan agar Anda mampu menghadapi setiap gunung yang ada di depan Anda. Oleh sebab itu dalam jalan hidup ini, mari kita ambil teladan Ezra, memohon dari Tuhan agar memberikan kekuatan dan pertolongan, perlindungan di tengah situasi yang dia hadapi. Dan perhatikan ayat 23, apa yang Tuhan lakukan. Di sana dikatakan bahwa tidak sia-sia apa yang Ezra lakukan dengan doa dan puasa. Alkitab mencatat Allah mengabulkan permohonan Ezra. Allah mengabulkan permintaan Ezra, dan Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupannya dengan doa dan puasa yang Ezra lakukan. Situasi pada saat ini, hari ini kita melaksanakan doa dan puasa. Ini juga mengajarkan kita bahwa kita ingin selalu melihat kepada Tuhan di tengah setiap hal yang kita hadapi. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau datang kepada Tuhan
memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ingatlah, apapun masalah yang Anda hadapi pada saat ini, apapun persoalan yang Anda hadapi, ingat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah tawar hati, jangan pernah bimbang ikut Tuhan Yesus. Pandang kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini selalu ada dalam rencana Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan Dia lakukan dalam kehidupan kita. Apakah Anda sudah benar-benar melibatkan Tuhan dalam kehidupan Anda? Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh melihat akan kehidupan Ezra yang datang kepada Tuhan dalam doa dan puasa. Kami bersyukur karena Ezra mengajarkan kami makna doa dan puasa. Benar-benar kami boleh kembali melihat kepada diri kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami sadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini semua karena Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Bapa, biarlah Tuhan juga akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melihat bahwa permohonan, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah doa puasa kita dari pagi sampai siang hari ini, sebagai ucapan syukur kita naikkan suatu pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setia. Jemaat yang sebelum kita bersama-sama berdoa, mengakhiri persekutuan doa puasa kita pada siang hari ini, mari kita kembali teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita masing-masing pribadi lepas pribadi menaikkan doa kita secara keluarga kita atau mungkin doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan hidup kita hari-hari ini. Biarlah hanya kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan pekerjaan kita. Kita doakan pendidikan kita yang masih bersekolah atau mungkin berkuliah. Kita doakan masa depan kita. Kita doakan kesehatan kita. Kita juga berdoa untuk pandemi COVID-19, virus corona yang saat ini sedang berada di antara kita, di tengah-tengah kita, di muka bumi ini. Kita berdoa Tuhan menyatakan pertolongannya. Kita berdoa Tuhan melepaskan kita dari pandemi ini. Kita berdoa Tuhan menghindarkan kita, menolong kita dengan hikmat Tuhan untuk terlepas, terbebas dan dijauhkan dari virus ini. Mari masing-masing kita berdoa, atau apapun pergumulan kita, mungkin efek dari pandemi ini menyerang ekonomi kita, menyerang kehidupan kita, menyerang kehidupan sosial kita atau pekerjaan kita. Kita nyatakan itu kepada Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Mari masing-masing kita berdoa sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah doa puasa kita ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan setiap seruan hati yang kami naikkan pada Engkau pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hanya sejauh doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dekat di dalam mulut kami, di dalam perkataan kami. Dan Engkau telah melihat permohonan, ucapan syukur, harapan-harapan dan bahan-bahan doa yang telah dinaikkan oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada siang hari ini Tuhan.
Bahkan Engkau telah mendengarkan seruan kami mengasingkan diri dari dunia ini untuk menaikkan puasa kami di hadapan Tuhan. Biarlah serangkaian ibadah kami Tuhan, dari pagi tadi hingga hari ini Bapa, menjadi suatu korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa tidak ada satu doa pun yang terlewat daripada pendengaran Tuhan kepada kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Berkati keluarga besar seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, apapun yang menjadi tantangan mereka hari-hari ini, apapun yang menjadi tangisan bahan doa mereka hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan hadir dan nyata di tengah-tengah mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa jikalau ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kiranya kesembuhan daripada Tuhan mengalir, kekuatan yang baru mengalir, sukacita yang daripada Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiran, damai sejahtera daripada Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiran, dan oleh bilur-bilur Tuhan mereka dapat disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada jemaat Tuhan yang saat ini bermasalah secara finansial atau mungkin secara ekonomi, kiranya Tuhan juga menolong mereka, membukakan tingkap langit-Mu. Bahkan mereka yang dalam pekerjaan mereka, Tuhan promosikan mereka, Tuhan angkat mereka, tolong mereka untuk terus berprestasi, menjadi pekerja-pekerja yang membawa nama harum Kristus di tengah-tengah pekerjaan mereka, menjadi pekerja yang berkualitas. Dan Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan yang ada di bangku-bangku sekolah maupun yang saat ini sedang berkuliah ataupun menyusun skripsi. Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat, kecerdasan, dan akal budi, dan kemampuan untuk menyelesaikan studi mereka, menjadi anak-anak yang berprestasi, diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati anak-anak kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, memberikan mereka kepekaan, hikmat, dan bijaksana dalam membawa diri mereka. Dan juga Tuhan memberikan tempat-tempat ladang pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemi global virus corona ini Bapa, kiranya Engkau menolong kami, kiranya pandemi ini dapat berakhir Tuhan. Bagaimanapun kehendak Tuhan dan cara Tuhan sendiri, apakah melalui ditemukannya vaksin atau melalui kuasa dan tangan Tuhan, kami berdoa ya Bapa. Kami percaya jikalau Tuhan Engkau berkehendak, melalui pertolongan Tuhan, vaksin ini dapat ditemukan, obat-obatan penangkal penyembuh virus corona ini juga dapat ditemukan ya Bapa. Dan kiranya Tuhan bekerja. Kami berdoa ya Tuhan, kami menaikkan seluruh doa kami, ucapan syukur kami sepanjang ibadah doa puasa ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas seruan hati kami, penyembahan kami, dan doa kami. Kami naikkan segala, kembalikan segala kemuliaan, hormat, syukur, keagungan, kejayaan, pujian dan penyembahan hanya bagi Raja kami, hanya bagi Tuhan kami. Dan kami akhiri ibadah doa puasa kami. Kami bersuka cita baik kami yang sempat berpuasa pada sore hari ini, pada siang hari ini, maupun kami yang tidak sempat berpuasa Tuhan. Tetapi hati kami sungguh terarah kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah bangsa kami, bekerja di tengah dunia kami, bekerja atas gereja kami. Pemulihan demi pemulihan, kesembuhan, jamahan, dan lawatan Tuhan bekerja. Kami memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah doa puasa kami. Haleluya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Baiklah, ibadah doa dan puasa kita pada siang ini telah selesai. Kami yang mengambil pelayanan mengucapkan selamat berbuka puasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.